Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mendiskusikan hasil jawaban kami mengenai modul satu dan 2 yang bertemakan identifikasi entiti dan atribut. Kami dari kelompok 9 basis data kelas B. Perkenalkan, nama saya sendiri Zakia Mirza Kansa dengan NIM 252410101014 dari Prodi Sistem Informasi. Saya Naili Hurota Ayun dengan NIM 252410101033. Saya dari Prodi Sistem Informasi. Perkenalkan, nama saya Masita Alifia Sabila Rohmah, biasa dipanggil Mai atau Sita, dengan NIM 252410101029 dari Prodi Sistem Informasi. Jadi, pada studi kasus bengkel yang pertama, ada beberapa entiti yang saling berkaitan dalam menjalankan proses servis. Entiti yang pertama adalah bengkel, yang merupakan tempat berlangsungnya seluruh aktivitas servis. Bengkel menjadi pusat dari sistem karena semua kegiatan dilakukan di dalamnya. Oleh karena itu, data bengkel perlu dicatat untuk mengetahui identitas tempat operasional. Atribut yang digunakan antara lain nama, ID bengkel, alamat, nomor HP. Dan yang kedua ada entiti pelanggan, yaitu pihak yang menggunakan layanan bengkel. Data pelanggan penting untuk dicatat karena berkaitan langsung dengan transaksi yang terjadi. Dengan adanya data pelanggan, sistem dapat mengetahui siapa yang melakukan servis dan dapat melacak riwayatnya. Atribut yang digunakan antara lain ID pelanggan, nama pelanggan, dan nomor telepon. Yang ketiga, ada entiti kendaraan, yang merupakan objek utama dalam proses servis. Setiap kendaraan yang datang ke bengkel perlu dicatat agar riwayat servisnya dapat ditelusuri. Hal ini penting untuk mengetahui kondisi kendaraan dari waktu ke waktu. Dan yang selanjutnya ada entiti transaksi, yang merupakan inti dari sistem bengkel. Transaksi mencatat semua aktivitas servis yang dilakukan termasuk waktu dan total biaya. Entiti ini menjadi penghubung antara pelanggan, kendaraan, mekanik, serta item yang digunakan. Atribut yang dimiliki antara lain nomor faktur, tanggal, dan total pembayaran. Selanjutnya ada entiti mekanik, yaitu pihak yang melakukan pengerjaan servis. Data mekanik perlu disimpan untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab terhadap suatu pekerjaan tersebut. Selain itu, data ini juga dapat digunakan untuk evaluasi kinerja. Yang selanjutnya ada entiti spare part atau jasa yang berisi data atau barang layanan yang digunakan dalam proses servis. Entiti ini penting karena berpengaruh langsung terhadap proses dan biaya servis. Selanjutnya ada entiti detail transaksi atau yang terakhir, yang berfungsi untuk mencatat rincian dari setiap transaksi. Dalam satu transaksi biasanya terdapat lebih dari satu item, sehingga diperlukan entiti khusus untuk mencatatnya secara terpisah. Dengan adanya data transaksi, setiap item dapat dicatat dengan lebih jelas. Atribut yang digunakan antara lain ID detail, jumlah, harga, dan subtotal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Lalu pada nomor 2 kita disuruh mengidentifikasi entity dari multi value, atribut dan juga redundant. Di sini kami memilih entity spare part yang merupakan kategori benda nyata. Spare part ini menyimpan data spare part yang tersedia pada bengkel. Alasannya dijadikan entity itu karena kami menghindari adanya redundan. Karena nama barang dan harga ditulis dalam berkali-kali lipat itu pada nota transaksi akan menimbulkan resiko kesalahan yang sangat besar. Atributnya di sini ada ID spare part, kode parts, nama parts, dan juga harga. Dengan adanya entity ini, perubahan harga itu cukup dilakukan satu kali di satu tempat tanpa mengubah data transaksi. Lalu selanjutnya ada entity detail transaksi yang berkategorikan aktivitas atau peristiwa yang merupakan rincian item dalam satu transaksi. Alasan dijadikan entity itu karena kami ingin memisahkan detail transaksi untuk mengatasi adanya multi value. Karena dalam satu nota pelanggan bisa membeli lebih dari satu item. Dengan adanya entitas ini, satu nomor transaksi bisa menampung banyak item tanpa buat tabel utama menjadi berantakan. Selanjutnya akan dijelaskan dengan rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 3 yaitu catat atribut yang tidak bisa dimasukkan ke entity yang ada. Salah satu atribut tersebut adalah yang pertama daftar item atau spare part atau jasa pada transaksi. Dalam satu transaksi, pelanggan dapat menggunakan lebih dari satu item baik berupa barang maupun jasa. Jika atribut ini dimasukkan ke dalam entity transaksi, maka satu atribut harus menyimpan banyak nilai sekaligus. Hal ini menyebabkan terjadinya multi-value atribut yang tidak sesuai dengan prinsip database. Selanjutnya, ada atribut jumlah dengan entity transaksi menunjukkan banyaknya item dalam transaksi. Permasalahannya, setiap item bisa memiliki jumlah yang berbeda. Jika atribut jumlah dimasukkan ke dalam entity transaksi, maka akan menimbulkan kebingungan karena tidak jelas jumlah tersebut merujuk pada item yang mana. Hal ini membuat data menjadi ambigu dan data sulit diolah. Selanjutnya ada atribut subtotal, yaitu hasil perhitungan dari jumlah dan harga untuk setiap item. Dalam satu transaksi yang terdiri dari beberapa item, akan terdapat beberapa nilai subtotal. Jika atribut ini dimasukkan ke dalam entity transaksi, maka akan menyebabkan satu atribut harus menyimpan banyak nilai, sehingga tidak sesuai dengan prinsip database yang baik. Selain itu, data juga berpotensi menjadi tidak konsisten. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu yang nomor 4. Oke, di nomor 4 ini kita disuruh menentukan primary UID dan secondary UID tiap entity. Yang pertama ada entity bengkel. Entity bengkel ini memiliki dua UID, yakni ID bengkel dan nama bengkel. ID bengkel sendiri berjenis artificial, yang berarti datanya itu langsung otomatis tanpa adanya makna di dalamnya. Dan selanjutnya ada primary. Primary sendiri itu datanya itu permanen, data unik secara permanen. Lalu selanjutnya ada UID nama bengkel. Nama bengkel sendiri memiliki bersifat natural, yakni diambil dari
nilai asli. Selanjutnya ada secondary. Secondary sendiri itu merupakan data alternatif yang tidak dipilih menjadi data primary. Lalu entity selanjutnya ada entity pelanggan yang memiliki UID ID pelanggan dan nama pelanggan. ID pelanggan sendiri berjenis artificial primary, lalu nama pelanggan berjenis natural secondary. Selanjutnya ada entity kendaraan yang berjenis entity kendaraan yang memiliki UID, nomor polisi, dan ID mekanik. Salah, nomor polisi sahaja. Nomor polisi bersifat natural primary. Lalu ada entity mekanik yang memiliki UID, ID mekanik, dan nama mekanik. ID mekanik sendiri bersifat artificial primary dan juga nama mekanik bersifat natural secondary. Lalu ada entity transaksi yang memiliki UID nomor faktur yang bersifat natural primary. Lalu ada entity spare part yang memiliki UID, ID parts, kode parts, dan nama parts. ID parts sendiri bersifat artificial primary, dilanjutin dengan kode parts natural secondary, dan yang terakhir ada nama parts natural secondary juga. Dan yang terakhir ada entity detail transaksi yang memiliki 3 UID. Yang pertama ada ID detail, yang kedua nomor faktur, dan yang ketiga kode parts. ID detail sendiri memiliki ID detail sendiri bersifat artificial dan primary. Nomor faktur itu bersifat natural secondary dan kode parts sendiri memiliki kategori natural secondary. Selanjutnya kita masuk ke nomor 5 yaitu relationship. Jadi relationship itu merupakan hubungan antar data atau entity yang ada di dalam sistem bengkel. Hubungan ini penting karena menunjukkan bagaimana setiap data saling terhubung satu sama lain. Contohnya, yaitu pelanggan memiliki kendaraan. Artinya setiap pelanggan bisa mempunyai satu atau lebih kendaraan. Kemudian kendaraan mencatat transaksi. Ini berarti setiap kendaraan yang datang ke bengkel akan memiliki riwayat transaksi servis. Selanjutnya yaitu transaksi berisi detail transaksi. Di dalam satu transaksi terdapat rincian seperti jasa servis atau spare part yang digunakan. Detail transaksi sendiri mencatat spare part, yaitu komponen atau barang yang dipakai saat perbaikan kendaraan. Selain itu, bengkel juga memiliki hubungan dengan mekanik, yaitu bengkel memperkerjakan mekanik untuk melakukan pekerjaan servis, dan mekanik mengerjakan transaksi, artinya setiap pekerjaan servis dilakukan oleh mekanik tertentu. Jadi dari semua hubungan ini kita bisa melihat bahwasannya setiap data dalam sistem saling terhubung dan memiliki perannya masing-masing. Next. Selanjutnya yaitu nomor 6 atau memasuki model 2, yaitu identifikasi relationship antar entity. Pada bagian ini kita mulai mengenali dan menjelaskan hubungan antar data dengan lebih jelas dan terstruktur. Pertama yaitu pelanggan yang terhubung dengan kendaraan. Artinya setiap kendaraan pasti memiliki pemilik yaitu pelanggan. Kemudian kendaraan terhubung dengan transaksi. Ini menunjukkan bahwa setiap kendaraan yang datang ke bengkel akan tercatat dalam transaksi servis. Selanjutnya transaksi terhubung dengan detail transaksi.
Di sini, setiap transaksi memiliki rincian yang menjelaskan apa saja yang dilakukan atau digunakan. Selanjutnya, detail transaksi juga terhubung dengan spare part, yaitu untuk mengetahui komponen apa saja yang dipakai dalam proses perbaikan. Selain itu, mekanik terhubung dengan transaksi, karena setiap pekerjaan servis dilakukan oleh mekanik tertentu. Dan yang terakhir yaitu bengkel terhubung dengan transaksi, karena semua kegiatan servis terjadi di bengkel tersebut. Dengan adanya identifikasi relationship ini, sistem dapat mengetahui hubungan antar data dengan jelas, sehingga pengolahan data menjadi lebih rapi, teratur, dan mudah dipahami. Selanjutnya, soal nomor 7, kita disuruh menentukan optionality entity setiap relasi. Jadi di sini relasi pertama ada pelanggan dengan kendaraan. Di sini optionality pelanggan itu tidak wajib karena pelanggan tidak harus memiliki kendaraan. Misalnya data pelanggannya itu udah terdaftar, tapi tiba-tiba mobilnya dijual. Itu. Lalu optionality kendaraannya itu wajib karena setiap kendaraan harus memiliki satu pemilik. Saat menambahkan data kendaraan harus menyantumkan siapa pemiliknya. Relasi yang kedua, relasi transaksi dan kendaraan. Optionality transaksinya itu wajib karena setiap transaksi selalu terkait dengan kendaraan yang diservis. Optionality kendaraannya itu tidak wajib karena kendaraan bisa saja belum pernah melakukan servis. Relasi yang kedua itu transaksi mekanik. Optionality transaksinya itu wajib karena setiap transaksi harus ditangani oleh mekanik. Optionality mekaniknya itu tidak wajib karena setiap mekanik bisa saja belum pernah mengalami transaksi. Relationship transaksi di detail transaksi dengan detail transaksi. Optionality detail transaksi itu wajib karena setiap detail transaksi tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya transaksi. Optionality transaksi itu wajib karena setiap transaksi itu minimal punya satu detail transaksi. Lalu ada relationship detail transaksi dengan spare part. Optionality detail transaksinya itu tidak wajib karena setiap detail transaksi itu tidak bisa berupa servis tanpa menggunakan spare part. Lalu optionality spare part-nya sendiri itu tidak wajib karena spare part itu belum tentu digunakan dalam transaksi. Relationship detail transaksi dengan service. Optionality detail transaksinya itu tidak wajib karena detail transaksi bisa berupa pembelian part saja. Optionality service-nya itu tidak wajib karena service tidak selalu dilakukan dalam transaksi. Dan yang terakhir, relationship transaksi dengan bengkel. Optionality-nya itu transaksinya itu wajib karena setiap transaksi harus terjadi di suatu bengkel. Dan yang optionality bengkelnya itu tidak wajib karena bengkel tidak harus memiliki transaksi. Oke, sekian. Selanjutnya kita masuk ke nomor 8 yaitu cardinality. Jadi cardinality itu merupakan penjelasan tentang jumlah hubungan antar data. Biasanya seperti satu ke banyak atau biasa disebut dengan one to many. Yang pertama yaitu ada relationship antara pelanggan dan kendaraan. Cardinality yaitu one to many, one di sisi pelanggan, many di sisi kendaraan. Pada database, di setiap pencatatan kendaraan baru di tabel kendaraan harus menyertakan primary UID dari pemiliknya, pelanggan. Sebagai value key,
Hal ini karena satu pelanggan bisa memiliki lebih dari satu unit kendaraan. Jadi, satu pelanggan bisa memiliki banyak kendaraan, tetapi satu kendaraan hanya dimiliki oleh satu pelanggan. Yang kedua yaitu relationship, kendaraan, dan transaksi. Untuk yang kedua yaitu satu kendaraan itu bisa memiliki banyak transaksi karena bisa melakukan servis berkali-kali. Namun, untuk satu transaksi hanya berlaku untuk satu kendaraan saja. Next. Yang ketiga yaitu relationship, transaksi, dan detail transaksi. Satu transaksi ini bisa memiliki banyak detail. Misalnya, beberapa jenis servis atau spare part, sedangkan satu detail transaksi hanya milik satu transaksi. Yang keempat yaitu relationship atau hubungan spare part dan detail transaksi. Satu spare part bisa digunakan di banyak transaksi, tetapi setiap detail transaksi hanya mencatat satu spare part. Selanjutnya yaitu yang kelima, relationship, mekanik, dan transaksi. Jadi, satu mekanik itu bisa mengerjakan banyak transaksi, namun untuk satu transaksi biasanya dikerjakan oleh satu mekanik saja. Dan untuk yang terakhir, yaitu hubungan atau relationship bengkel dan transaksi. Satu bengkel bisa melayani banyak transaksi, sedangkan setiap transaksi hanya terjadi di satu bengkel saja. Dari penjelasan ini, kita bisa memahami bahwasannya bagaimana data saling berhubungan dan berapa banyak hubungan yang terjadi di dalam sistem database. Selanjutnya, saya akan menjelaskan nomor 9. Pada nomor 9, kami membuat Entity Relation Diagram atau ERD berdasarkan studi kasus bengkel. ERD ini digunakan untuk menggambarkan bagaimana data saling berhubungan dalam sistem bengkel, mulai dari pelanggan datang hingga proses transaksi selesai. Dalam sistem ini terdapat beberapa entitas utama yaitu pelanggan, kendaraan, transaksi, data transaksi, spare part, mekanik, dan bengkel. Alur dimulai dari pelanggan. Pelanggan merupakan pihak yang menggunakan jasa bengkel. Setiap pelanggan dapat memiliki satu atau lebih kendaraan, sedangkan setiap kendaraan hanya dimiliki oleh satu pelanggan. Hal ini menunjukkan hubungan one-to-many antara pelanggan dan kendaraan. Kendaraan yang dimiliki pelanggan akan melakukan transaksi ketika melakukan servis atau pembelian spare part. Satu kendaraan dapat memiliki banyak transaksi karena kendaraan bisa melakukan servis berkali-kali. Namun setiap transaksi hanya berkaitan dengan satu kendaraan. Setiap transaksi yang terjadi akan dikerjakan oleh seorang mekanik. Dalam hal ini, satu transaksi hanya ditangani oleh satu mekanik, tetapi seorang mekanik dapat menangani banyak transaksi. Hal ini mencerminkan kondisi nyata di bengkel, di mana satu mekanik dapat mengerjakan beberapa kendaraan dalam waktu yang berbeda. Selain itu, transaksi juga terjadi di satu bengkel tertentu. Satu bengkel dapat mencatat banyak transaksi, tetapi satu transaksi hanya terjadi di satu bengkel saja. Bengkel di sini berfungsi sebagai tempat operasional dari seluruh aktivitas servis. Di dalam satu transaksi biasanya terdapat beberapa item seperti spare part atau jasa servis. Oleh karena itu dibuat entitas data transaksi untuk mencatat rincian dari setiap transaksi. Satu transaksi dapat memiliki banyak detail transaksi, sedangkan satu detail transaksi hanya terkait dengan satu transaksi. Setiap detail transaksi akan mencatat satu jenis spare part, namun satu spare part dapat muncul di banyak detail transaksi karena spare part yang sama bisa digunakan dalam berbagai transaksi yang berbeda. Selain itu, spare part juga dimiliki oleh bengkel. Satu bengkel dapat memiliki banyak jenis spare part, sedangkan satu spare part tercatat pada satu bengkel tertentu. Terakhir,
mekanik bekerja di bengkel. Setiap mekanik hanya bekerja di satu bengkel, tetapi satu bengkel dapat memiliki banyak mekanik. Dengan demikian, ERD ini menggambarkan hubungan antara entitas secara terstruktur dan sesuai dengan kondisi nyata di bengkel, serta menghindari terjadinya redundansi data dengan memanfaatkan entitas detail transaksi. 10. Relationship menggunakan ERDs. Pada nomor 10, kami menjelaskan relationship antar entitas berdasarkan ERD yang telah dibuat sebelumnya. Hubungan pertama adalah antara pelanggan dan kendaraan. Setiap kendaraan harus dimiliki oleh satu pelanggan atau satu orang, sedangkan setiap orang atau setiap pelanggan dapat memiliki satu atau lebih kendaraan. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan kendaraan bersifat tunggal untuk setiap kendaraan, namun bisa jamak untuk setiap pelanggan atau perorangan. Selanjutnya, hubungan antara kendaraan dan transaksi. Setiap transaksi dilakukan oleh satu kendaraan karena transaksi selalu berkaitan dengan kendaraan tertentu. Namun, satu kendaraan dapat memiliki satu atau beberapa transaksi, tergantung pada frekuensi servis atau pembelian yang dilakukan. Yang ketiga, relationship antara mekanik dan transaksi. Setiap transaksi harus dikerjakan oleh satu mekanik, karena dalam proses servis diperlukan penanggung jawab pekerjaan. Sementara itu, seorang mekanik dapat menangani satu atau beberapa transaksi. Selanjutnya, ada relationship bengkel dan transaksi. Setiap transaksi terjadi di satu bengkel, sedangkan satu bengkel dapat mencatat banyak transaksi. Hal ini karena bengkel menjadi pusat aktivitas operasional. Selanjutnya ada hubungan antara bengkel dan mekanik. Setiap mekanik bekerja pada satu bengkel, tetapi satu bengkel dapat memiliki banyak mekanik. Ini menggambarkan struktur organisasi di dalam bengkel tersebut. Dan yang keenam, ada hubungan antara transaksi dan detail transaksi, menunjukkan bahwa setiap transaksi dapat memiliki satu atau lebih detail transaksi. Sementara itu, setiap detail transaksi hanya menjadi bagian dari satu transaksi tersebut. Detail transaksi digunakan untuk mencatat rincian item dalam transaksi. Selanjutnya ada hubungan antara spare part dan detail transaksi. Setiap detail transaksi mencatat satu jenis spare part, sedangkan satu spare part dapat muncul di satu atau beberapa detail transaksi. Dan yang terakhir ada relationship antara bengkel dan spare part. Setiap spare part tercatat pada satu bengkel, tetapi satu bengkel dapat memiliki satu atau lebih jenis spare part yang tersedia. Secara kesimpulan atau secara keseluruhan, relationship ini menggambarkan alur proses mulai dari sistem bengkel secara lengkap, mulai dari pelanggan, kendaraan, transaksi, hingga rincian spare part sehingga data yang dihasilkan menjadi terstruktur, konsisten, dan mudah dikelola. Sekian penjelasan dari saya. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika banyak salah kata dan perbuatan. Sekian, terima kasih telah mendengarkan kami sejauh ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.